Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjut lagi pembahasan kita setiap Selasa pertama, yaitu Bulughul Maram Kitabul Jihad dan Riyadhus Shalihin kitab larangan. Baik, sampai hadis berapa Bulughul Maram dulu? Dari siapa? Dari Samurah. Ya, Pak Antori baca. Wa an Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fuqadulu suyukhal musyrikina wastabaquna syarahum rawahu Abu Dawud wa sahahu at-Tirmidzi. Dari Samurah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah orang-orang musyrik yang tua, biarkan anak-anak kecil mereka. Riwayat Abu Dawud, hadis sahih menurut At-Tirmidzi. Baik. Dari Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam uqtulu syuyukhal musyrikin wastabaqu syarakhahum. Rawahu Abu Dawud wa sahahu At-Tirmidzi. Dari Samurah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah orang-orang sepuh dari orang-orang musyrik, namun biarkanlah yang masih anak-anak, yang masih kecil, yang belum balik, ya belum tahu apa-apa. Sekarang berikan keterangan yang dimaksudkan dengan sepuh di sini. Syuyukh itu jamak dari syekh, yaitu umurnya sekitar 50 atau 51 tahun ke atas. Namun yang dimaksudkan sini tiang sepuh yang masih kuat, bukan yang sudah sakit-sakitan, bukan yang sudah jompo. Ya, ini tiang sepuh yang tadi diperagi ini yang masih kuat. Di sini ini bukan, kata Syekh Abdullah Fauzan, bukan yang dimaksud tiang sepuh yang sudah haram. Maksudnya tidak punya kekuatan lagi dan tidak bisa berpikir lagi. Tidak punya kekuatan lagi dan tidak berpikir lagi. Apa maksudnya itu? Sudah pikun misalnya. Makanya kan di antara doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu minta perlindungan dari kejelekan di waktu tua. Ada juga dengan kalimat haram, pakai ha bukan ha. Contoh yang meminta perlindungan dari kejelekan di masa tua seperti pada zikir pagi petang. Allahumma inni a'udzubika, coba di zikir pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khair ma fi hadzal yaumi wa khair ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika, ya ini kalimat ini. Rabbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari rasa malas dan
kejelekan di masa tua. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari rasa kasal malas. Kasal malas itu apa? Punya kemampuan namun gak mau lakukan ibadah. Wasu'il kibar, kejelekan di masa tua. Artinya masa tuanya sudah susah untuk ibadah. Ada juga doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal haram. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari ajz, ketidakmampuan, wal kasal, yaitu dari rasa malas, wal haram, ya ini yang kita bahas. Di waktu tua tidak punya kekuatan lagi dan tidak bisa berpikir lagi. Jadi istilahnya apa? Haram. Bukan hak ya, namun haram. Apa artinya tadi? Tidak punya kekuatan dan tidak bisa berpikir lagi di masa tua. Nah, kalau ada orang tua kayak gini, tiang sepuh seperti ini, tidak boleh diperangi. Kemudian wastabaku syarkhahum. Biarkanlah juga syarkha itu maknanya as-sighar wa zurriyah, yaitu anak-anak kecil dan yang keturunan-keturunannya, artinya anak-anak yang belum balik. Ya. Anak kecil yang belum balik. Ingat ya, ada istilah kalau anak kecil. Pada anak kecil itu ada dua istilah penting. Yang pertama tamyiz, yang kedua balik. Kalau tamyiz, tamyiz itu yang dimaksud sudah bisa membedakan ini sholat, ini bukan sholat, ini wudu, ini bukan wudu, ini baik, ini tidak baik. Kata kuncinya itu pada bisa membedakan. Dia sudah paham, oh teriak-teriak seperti ini azan namanya. Itu namanya sudah tamyiz, walaupun belum balik. Tamyiz ya, berarti sudah bisa membedakan ya. Usia berapa kalau begitu? 5 tahun. 5 tahun sudah bisa wudu. Di konsolat bisa. Sudah paham kan? Walaupun mungkin agak ribut-ribut gitu. Ya biasa bocah. Itu namanya sudah tamyiz. Kelas 1 SD itu sudah tamyiz. Kalau tamyiz sudah bisa jadi imam sholat. Syaratnya itu tamyiz. Dia kelas 2 SD misalnya suruh ngimami, ya teman-temannya kayak atau mungkin di masjid dia jadi imam boleh. Syaratnya cuma tamyiz. Azan juga boleh. Karena sudah paham azan, masih dibolehkan. Yang kedua ada istilah balik. Balik itu dengan 3 tanda kalau dalam mazhab Syafi'i. 1, mimpi basah. 2, bagi perempuan datang bulan atau haid. 3, mencapai usia 15 tahun hijriyah. Diulang 1 apa? Mimpi basah. 2, datang bulan atau haid untuk perempuan. 3, usia berapa tahun? 15 tahun. Namun pengertian tadi yang pertama paling bagus kita artikan hadis ini, kata Imam Al-Baihaqi,
bunuhlah yang sepuh dari orang musyrik, itu maksudnya adalah yang sudah balik. Jadi bukan sepuh kalau kita mau terjemahkan. Diganti berarti terjemahannya atau koreksian. Bunuhlah yang masih kuat-kuat dari orang-orang dewasa, dari kalangan musyrik. Karena kalau kita bilang sepuh, rata-rata sepuh ya sudah nggak kuat, yang nggak boleh dibunuh. Namun yang dimaksud apa? Apa tadi? Yang masih kuat. Berarti yang balik, yang masih kuat. Terus biarkan syarkhahum, anak-anak kecil. Ya berarti lawannya. Jadi pas kan? Berarti yang belum balik, masih kecil, itu dibiarkan. Berarti kita simpulkan dari hadis ini, satu, yang tidak boleh dibunuh saat perang. Satu apa? Anak kecil yang belum balik. Dan ini biasanya diangkat jadi budak nantinya. Abdun atau mamlukun. Terus yang kedua, yang tidak boleh dibunuh lagi siapa? Dari hadis itu tadi, orang tua yang sudah sepuh, yang tidak kuat lagi. Tiang sepuh yang tidak kuat lagi. Tambah lagi tidak bisa berpikir. Kemudian faedah yang berikutnya, ketika jihad, Islam masih memberikan kasih sayang. Ketika jihad, Islam masih memberikan kasih sayang. Coba perhatikan, anak kecil saya diperhatikan di situ, malah tidak boleh dibunuh. Yang tiang sepuh yang tidak punya kekuatan lagi juga tidak boleh dibunuh. Berarti cuma yang masih kuat, yang sudah balik, yang sudah dewasa, itu yang boleh diperangi. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, perintah menyerang orang musyrik menandakan bahwa Islam membenci kesyirikan. Islam itu membenci kesyirikan. Dan ingat ya, kalimat orang musyrik di sini umum. Maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menjelaskan siapa saja orang-orang musyrik yang diperangi Nabi SAW, bukan hanya penyembah berhala. Ya. Ada orang musyrik di Qadil Arba itu disebutkan yang menyembah matahari, bulan, bintang-bintang, apalagi pohon, batu ada nggak? Batu, kuburan, nyembah penguasa laut. Tadi pohon Zatu Anwat dulu. Ada yang nyembah berhala juga, namun simbol dari orang soleh. Dia nyembah itu simbol dari orang soleh atau simbol dari bintang-bintang di langit juga bisa. Jadi yang diperangi itu musyrik, ya, yang disebut musyrik yaitu yang berbuat syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah apapun yang disembah. Kalau disuruh diperangi ya berarti Islam nggak setuju dengan kesyirikan. Maka yang namanya kearifan lokal ya kalau itu syirik ya diperangi nggak?
diperangi. Kalau di zaman kita malah dijadikan aset luar biasa. Mungkin jalan ke tempatnya, tempat kesyirikan ini diperbagus. Ya. Jalan untuk ke Serunggo itu nggak sebagus jalan ke tempat kesyirikan nantinya. Dibuat jalannya lebih lebar, lebih halus, tambah fasilitas toiletnya. Ya dah, mau ada gapura masuk. Wah. Di Serunggo gak ada apa-apanya itu kalau lawan tempat-tempat kayak begini. Iya kan? Diperluas itu. Di mana yang diperluas di sini ya, di Bantul sini ya? Mau ke kubur ini kan? Kerajaan lah. Itu Pak. Makam raja itu. Biasa-biasa aja. Kenapa? Disembah apa itu Pak? Kita kalau dirasani itu seperti yang kita sebut-sebut dengan penguasa laut, dengan Nggak tahu, nggak apa-apa dia dirasani, senang banget kok. Kenapa? Jenengan takut nanti kalau rasani dia gitu. Dia takut kalau saya rasani penguasa laut nanti dia yang marah. Saya rasani yang jadi penghuni kubur gitu ya. Jenengan yang malah takut. Padahal bolak-balik kajian toh itu nyinggung itu terus itu biasa-biasa aja kok. Nggak kena santetnya, nggak kena apanya. Nah terus hadis berikutnya lagi dari Ali. Wa an Ali radhiyallahu anhu innahum tabarazu yauma badrin rawahul Bukhari wa akhrajahu Abu Dawud mutawwalan. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya mereka orang-orang muslim dan musyrik bertanding 1 lawan 1 pada waktu perang Badar. Riwayat Bukhari. Abu Dawud meriwayatkan hadis tersebut secara panjang. Taib. Terjadi pada perang apa ini? Badar. Tabarrozu itu artinya ini dari kata mubarozah, yaitu pasukan itu saling membunuh. Ketika itu keluar 2 orang dulu atau beberapa orang, kurang dari 10, sebelum dimulai perang yang besar. Jadi lawan dulu, tandem dulu, 2 lawan 2 gitu, maju, tak, terus saling bunuh. Kemudian setelah itu rampung, maka baru pasukan itu mulai turun ketika itu, baru banyak. Nah itu yang dimaksudkan dengan tabarozu yauma badrin. Jadi berikan keterangan. Hadis ini maksudnya ketika berperang boleh berduel. Apa istilahnya itu? Ini maju tadi 2 lawan 2. Apa istilahnya? Sparring ya sudahlah. Istilah volley itu malah. Apa? 2 lawan 2 gitu loh. Apa istilahnya? Enggak, ini disebut Jaishan. Jadi ada 2 pasukan itu. 2 lawan 2 dulu. Ya kalau kita 1 lawan 1 dulu lah. Apa istilahnya? Duel dulu, ya. Jadi dibolehkan ketika perang didahului dengan duel terlebih dahulu antara pasukan. Dan ini adalah pendapat jumhur. Sebagian ulama menyatakan untuk berduel seperti ini mesti izin dari panglimanya. Artinya kalau panglimanya izinkan, sudah maju.
duel tadi, maka baru maju. Berarti kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Itu pendapat dari Imam Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Ishaq, Ahmad, Ibnu Qudamah, seperti itu. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Jadi masih dibolehkan seperti itu. Ini cuma menggambarkan saya ketika perang seperti tadi. Nah sekarang kita lihat lagi hadis berikutnya. Dari Abu Ayyub. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, qala innama unzilat hadhil ayah fina ma'syaral ansar, yakni qauluhu ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Qalahu radda ala man ankara ala man hamala ala safir rum hatta dakhala fihim. Rawahu thalatha wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia berkata, ayat ini hanya diturunkan untuk kami golongan Ansor, yakni firman Allah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, artinya dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Firman ini sebagai protes terhadap orang yang ingkar kepada pahlawan-pahlawan yang menyerbu barisan tentara Romawi sehingga masuk di tengah-tengah mereka. Riwayat 3 Imam, hadis sahih menurut At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim. Ayat ini apa? Ayat ini adalah bantahan, coba diulang. Ayat ini hanya diturunkan untuk kami golongan Ansor. Terus? Yakni firman Allah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Terus lanjut. Artinya dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Ya, ada kalimat sesudahnya itu. Firman ini sebagai protes protes orang yang ingkar kepada pahlawan-pahlawan yang menyerbu barisan tentara Romawi sehingga masuk di tengah-tengah mereka. Nah, ini pasukan. Ada orang yang nekat, dia sendirian aja itu masuk di tengah itu, dia main hantam aja gitu, tak sampai dia dikeroyok oleh pasukan yang banyak tadi. Nah di sini turunlah ayat tadi wala tulku bi aydikum ila tahluka, janganlah jerumuskan diri kalian itu dalam kebinasaan. Nah sekarang kita lihat faedahnya. Satu, tidak boleh seseorang menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Kemudian faedah yang kedua, dibolehkan seorang yang berperang di mana dia seorang pemberani dan kuat, lalu masuk di tengah-tengah pasukan musuh, dan niatannya baik, untuk menyemangati pasukan muslim lainnya, dan untuk menakut-nakuti orang-orang musyrik. Tadi ya, untuk menyemangati kaum muslimin, ya tak? Dan untuk menakut-takuti orang-orang musyrik.
maka seperti itu tidak mengapa alias boleh. Seperti itu tidak mengapa alias boleh. Namun ingat, ini bukan berarti bunuh diri. Karena tadi tujuannya ada dua tadi, menyemangati kaum muslimin dan menakut-nakuti orang musyrik. Dan niatnya tercapai di situ. Dan ini tidak termasuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan karena punya maslahat yang besar kalau yang ini. Namun ingat, ini bukan jadi dalil untuk bom bunuh diri. Bukan jadi dalil untuk bom bunuh diri. Karena kalau yang dilakukan di sini jelas. Kalau bom bunuh diri itu belum jelas maslahatnya. Datang ke gereja terus dia hancurkan dirinya, jelas nggak maslahatnya? Nggak jelas. Dia mati belum tentu dapat keuntungan di situ. Kalau ini dapat keuntungannya apa? Yaitu kaum muslimin jadi semangat, orang-orang musyrik jadi takut ketika itu. Dan ini ketika lagi berperang. Kalau yang terjadi oleh yang melakukan bom bunuh diri itu nggak seperti ini, nggak ada suasana untuk berperang ketika itu. Mereka cari-cari masalah saja, terus lakukan bom bunuh diri. Beda dengan kasus yang kita bahas. Contohnya tentang kisah ini, Bapak Ibu sekalian, ini kisah yang menggambarkan tentang siapa? Ashabul Ukhdud. Gimana Ashabul Ukhdud? Ada seorang pemuda yang akhir-akhirnya ketika raja tidak bisa lagi membunuhnya, kemudian dia bilang sama raja, kalau kamu ingin membunuh saya, maka siapkan anak panah, kemudian lepaslah busur panah dan anak panah tadi mengarah ke apa ini? Keningnya, kemudian sambil menyebut dengan nama Rabb dari pemuda ini. Dengan nama Rabb dari pemuda ini. Ketika dilepas, dengan nama Rabb pemuda ini, raja tersebut itu nyebut orang-orang yang ketika itu dikumpulkan semuanya. Lantas mati. Padahal sebelumnya sudah berapa kali percobaan, 3 kali percobaan belum mati. Ketika itu dengan nama Rabb pemuda ini lantas mati. Maka rakyat yang hadir ketika itu semuanya beriman kepada Allah. Dikarenakan apa? Raja tadi menyebut dengan nama Rabb pemuda ini. Oh berarti tuannya itu benar. Maka semuanya beriman. Kena musibahlah raja. Karena rakyatnya semuanya itu beriman. Tidak terima dengan hal itu, dia suruh buat parit besar. Kemudian semua orang yang masih mempertahankan iman dilemparkan di situ. Kemudian sisa ada dalam cerita itu ada seorang ibu dengan bocah. Dengan anak yang sebenarnya belum bisa bicara. Ketika mau dilemparkan ibunya sudah takut sekali. Kemudian anak ini tiba-tiba ngomong. Padahal belum bisa ngomong sebenarnya. Lalu berbicara, ya ummah, wahai ibuku, janganlah takut. Innaki alal haq. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Lalu keduanya lompat dalam kobaran api.
Maslahat nggak tadi pemuda tadi ketika dipanah ya seperti itu, maslahat atau tidak? Maslahat besar. Pasti nggak ada kebaikan aja setelah itu, iya. Dengan busur panahnya tadi itu keluar, panahnya tadi keluar dengan nama Tuhan, Rabb pemuda ini masuk Islam semuanya. Rakyat yang begitu banyak, satu nyawa saja yang hilang, namun yang lainnya itu masuk Islam. Maslahatnya besar. Kalau bom bunuh diri, satu itu mati, malah Islam itu yang diserang lagi. Iya kan? Iya. Satu mati, tambah lagi ribuan orang mati lagi. Atau Islam itu yang dijelek-jelekan. Wallahu a'lam bissawab.